Nah, kita hari ini bahas mengenai pasar barang ya. Jadi, uh, sebenarnya ini intinya adalah kombinasi dari yang sudah kita bahas selama 4 pertemuan terakhir ya, yang komponen-komponen belanja agregat. Uh, Cuma ini nanti Bapak, ujungnya nanti adalah kita akan uh, apa akan membentuk inilah apa terkait dengan permintaan agregat ya. Jadi kita analisisnya nanti adalah ada permintaan agregat dan penawaran agregat kan itu yang nanti menentukan tingkat output dan harga secara umum yang kemudian menentukan inflasi. Sementara output itu sendiri menentukan nanti sebetulnya adalah terkait dengan jumlah pengangguran. Nah, cuma permintaan agregat ini itu terbentuk tidak hanya dari sisi barang dan jasa saja, tapi nanti akan dipengaruhi juga oleh apa yang terjadi di pasar uang nanti. Jadi itu ada dua sisi, pasar barang dan pasar uang. Nah, makanya sebelum masuk ke permintaan agregat itu ya kita perlu bahas dulu satu persatu ya kan. Eh, Sekarang apa kita bahas mengenai pasar barang, lalu kemudian nanti eh, nah, kalau tidak di pertemuan terakhir, lucu mungkin malah setelah UTS ya, itu pasar uang. Nah, ini mari kita mulai bahas yang pasar barang. Ya. Nah, eh, nanti analisis pasar barang itu akan diwakili oleh yang namanya kurva IS. Gitu. Jadi, kurva IS itu nanti mewakili keseimbangan di pasar barang, lalu kemudian nanti yang pasar uang akan keseimbangannya akan membentuk kurva LM dan interaksi antara kurva IS dan LM ini yang nanti akan kita mendapatkan permintaan agregat. Nah, jadi pada ini sebuah alat analisis yang eh, menunjukkan ya bagaimana interaksi antar pasar sebenarnya. Karena kita, ya ada beberapa variabel makro yang kemudian saling berinteraksi. Nah, ini satu adalah output, yang kedua adalah harga kan, sudah jelas. Nah, yang ketiga itu adalah variabel terkait dengan ya rate of return gitu. Dari intinya imbalan dari sebuah aset gitu. Karena ini berbeda dengan apa dengan harga biasanya. Karena kalau harga harga yang lain itu bukan bukan apa ya bisa itu adalah ya jual beli langsung itu ataupun kalau ya bisa jadi kalau sewa juga sewa untuk dalam rangka penggunaan ya untuk konsumsi bukan untuk investasi. Nah, makanya kemudian ini adalah eh, dalam rangka untuk kemudian melihat bagaimana tiga pasar ini saling pengaruhi ya pasar barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumsi tadi lalu kemudian apa pasar uang yang memfasilitasi sorry ya apa yang apa yang maksudnya uang itu sendiri ya lalu kemudian nanti ada aset gitu kan. Sebenarnya ada satu pasar lagi pasar tenaga kerja itu nanti eh, dilihat interaksinya ketika sudah permintaan agregat dengan penawaran agregat ya nanti berinteraksi dan pasar tenaga kerja itu nanti kan langsung masuknya ke sisi penawaran kemudian ya di sini kita pasar barang, jasa, dan pasar uang itu nanti berinteraksi untuk membentuk sisi permintaan agregat, nanti sisi penawaran agregat itu terkait dengan
pasar input sebenarnya, pasar, terutama pasar tenaga kerja. Oke, lalu kita saat ini yang bahas fase barang jasa itu nanti yang diwakili kurva IIS ya, dan kurva IIS itu nanti dibentuk oleh eh, dua ini apa dua kurva ya, yang ini sebenarnya datangnya itu dari Keynes, logika penjelasannya itu datang dari Keynes ya, apa dari ya dari analisisnya John Maynard Keynes ya, yang memang mungkin pernah saya jelaskan atau oh enggak, dua pertemuan pertemuan bukan sama saya. Ini ya Keynes itu kan memang ekonom yang pertama kali ibaratnya meletakkan fondasi dari ekonomi makro. Sebelum Keynes itu analisis ekonomi itu mikro sebenarnya. Jadi bahkan sorry analisis utilitas marginal kayak gitu ya. Itu ya emang belum lama ditemukan sebelum Keynes ini. Jadi yang ekonominya si Alfred Marshall ya. Dan itu ekonomi Inggris juga sama kayak Keynes. Pada saat itu memang masih eh, termasuk sebenarnya pusat peradaban itu masih di Inggris. Jadi kalau sekarang kan bergeser ya ke Amerika ya akhir-akhir ini, nanti ini nggak tahu ini mungkin bentar lagi ya bakal ke Cina mungkin bisa jadi ya. Kita lihat seberapa lama Amerika masih bertahan untuk menjadi baratnya negara adidaya itu kan istilahnya yang pusat peradabannya di sana. Nah, sampai dengan sebelum Perang Dunia II kan sebenarnya masih Inggris masih yang nomor satu lah di dunia itu, termasuk ya itu untuk pemikiran ekonomi pun sebenarnya masih tersentral di Inggris sama itu sebelum Keynes itu masih analisisnya mikro kebanyakan, dan salah satunya Albert Marshall itu sampai apa yang utilitas marginal sampai ketemu akhirnya kurva permintaan penawaran itu sampai ke sana itu sama, itu emang warisannya Albert Marshall semua. Itu tahun awal 1900-an itu Albert Marshall. Nah, kemudian Keynes ini yang meletakkan fondasi analisis makro. Walaupun pada saat itu belum bikin kurva-kurvanya sebenarnya kurva IS kayak gini, sebenarnya nanti yang bikin orang lain lagi sebenarnya, tapi berdasarkan eh, apa istilahnya kerangka analisis yang sudah diletakkan oleh Keynes. Makanya disebut Keynesian, bukan Keynes saja ya. Kalau yang bikin Keynes saja mungkin namanya Keynes Cross, bukan Keynesian. Keynesian ini karena ini ya memang ya, pemikirannya Keynes gitu dan dibuat oleh pengikut-pengikutnya Keynes. Oke, lanjut untuk apa kurva IS itu intinya adalah dia menunjukkan hubungan antara ya kalau ini ya kalau ke kurva IS yang memang yang ajaran pewarisan dari ajaran Keynes itu memang antara tingkat bunga dan tingkat output dan pendapatan atau outputnya. Jadi antara Y dengan I itu kurva IS. Nanti kita gambarnya seperti apa? Saya skip banyak dulu sampai ketahuan ya. Tadi definisinya tapi gambarnya malah belum dimunculkan. Nah, nah ya ini terakhir. Ini malam baru hampir akhir slide baru muncul. Cuma ini bedanya, ini sudah modifikasi yang ekonomi Islam ya. Sebenarnya intinya kayak gini, tapi eh, yang dalam aslinya itu sumbu vertikalnya itu ya I, interest rate ya. Suku bunga. Itu bentuknya kan seperti itu nantinya ya. Kita balik lagi. Nah, bagaimana mendapatkan kurva IS itu? Itu didapat melalui ini yang disebut dengan Keynesian cross ya.
Kenapa cross gitu ya? Kenapa disebut Venn cross ini bukan cross salib ya cross karena ada titik potongnya. Nanti bentuknya kayak gini. Eh, jadi karena ada per perpotongan antara dua grafik ya antara dua kurva. Ya, ini antara kurva terkait dengan apa belanja yang direncanakan, plan expenditure, dengan kurva keseimbangan antara belanja tadi dengan pendapatan. Nah, nanti kita lihat dulu apa biar enggak ini kan mestinya untuk menunjukkan yang dimaksud dengan cross-nya itu di mana ya. Tapi kita lihat satu persatu dulu komponennya kurva yang pertama dulu ya. Yang plan expenditure ini atau belanja yang direncanakan ini adalah nah ini company sebenarnya kembali kepada asumsi perekonomian tertutup ini apa nggak memasukkan NX di sana tapi ya sama aja ya nanti kalau ditambah NX tapi ini ya di sini konsumen adalah mereka ya merencanakan belanja sebesar C, I, dan G di total itu expenditure-nya. Dan kenapa kemudian bentuknya seperti itu ya? Karena kenapa nggak mulai dari titik nol gitu ya? Ya, ini sebenarnya karena awalnya datang dari kurva konsumsi. Kurva konsumsi kan kalau seandainya yang kurs sumbu variabel itu cuma konsumsi saja, C saja, maka itu sudah mendapati bentuk yang seperti ini. Bahwa karena konsumsi itu dipengaruhi oleh output, tapi pada saat output atau pada saat pendapatan nol gitu ya, output pendapatan sama yang berapa yang didapat nggak sebagai pendapatan tergantung output yang diproduksi gitu kan. Jadi ketika pendapatan nol, orang kan masih tetap mengkonsumsi, konsumsinya tetap nggak bisa dia konsumsinya nol juga, yang disebut dengan autonomous consumption, konsumsi otonom. Sehingga makanya di sana ketika di apa ketika Y0 yakni pada saat persis pada sumbu vertikal itu C-nya itu tetap positif. Lalu apa pengaruh I dan G di sana? Ya tinggal dia menambah saja intinya bahwa untuk tiap Y itu ya intinya total belanjanya adalah eh, itu kan C plus I plus G. Jadi kalau misal bisa digambarkan sebenarnya terusnya eh, saya pengen gambar tapi belum menyiapkan tablet buat ini. Ya udah pakai Notepad ini biasanya nggak bagus nah biasanya. Ya sama apa adanya deh. Jadi kayak gini lah ya. Ya bisa lurus banget ya. Jadi ini sebenarnya kurva konsumsinya di sini. Kan. Ya udah lalu kalau ditambah I nanti jadi apa di sini I-nya. Jadi misal ini C plus I nambah tinggi. Kurvanya tambah tinggi. Terus ditambah G lagi lebih tinggi lagi. Ini ya kayak gitu ya. Nah,
Lalu kenapa kita melakukan analisis Gaussian cross? Ini ikut coretannya ikut ke satu. Itu eh, pada intinya Gaussian cross itu ingin menunjukkan lokasi di mana eh, belanja itu akan sama dengan eh, apa? Belanja yang direncanakan akan sama dengan belanja aktual. Dan itu hanya bisa, kenapa mestinya belanja aktual, belanja sebenarnya? Karena belanja sebenarnya ini akan tergantung dari yang tersedia kan. Yang tersedia ini apa? Ya output atau pendapatan. Ya, pendapatan berapa ya sebanyak itu yang bisa dibelanjakan. Juga berapa apa mau belanja berapa juga tergantung kesediaan outputnya berapa kan nggak bisa melebihi output juga. Ya. Ya ini asumsi masih asumsi perekonomian tertutup ya. Kalau perekonomian terbuka kan outputnya nggak cukup bisa impor. Tapi nanti menambah kompleksitas analisis. Jadi ini asumsinya sementara perekonomian tertutup dulu. Jadi ya belanjanya nggak bisa melebihi tingkat output dan pendapatan. Jadi eh, nah, memang bisa apa rencana belanja lebih itu kalau rencananya bisa enggak maksudnya gini eh terutama di sini ya kan bisa diasumsikan I sama G itu konstan ya. Sebenarnya ini sekedar untuk memudahkan biar kita fokus di melihat bagaimana pengaruh konsumsi. Karena konsumsi ini adalah pakai yang apa konsumsi itu adalah fungsi dari pendapatan ya. Nah, karena dia fungsi dari pendapatan itu ya pada pendapatan tertentu bisa saja nanti ketemunya C plus I plus G itu lebih atau kurang dari Y-nya sendiri gitu. Nah, nah di sini nanti kelihatan kan bahwa selain dari yang ada di titik potong ini, jadi karena ini ya titik apa garis yang satunya yang biru ini kan menunjukkan di mana ini kan garis 45 derajat. Kalau 45 derajat kan artinya Y sama dengan E. Itu garis yang menunjukkan titik-titik di mana Y sama dengan E itu garis 45 derajat ya. Udah coba sudutnya 45 derajat. Lalu jadi kondisi Y sama dengan E itu hanya kan hanya terjadi di sepanjang garis ini. Sementara hubungan Y dengan C itu ada di garis plan expenditure. Makanya plan expenditure ini E itu ya akan sama dengan Y hanya ketika ya pada yang ada di garis ini garis panjang E dan Y. Tapi juga nggak bisa di tempat lain di titik E dan Y. Karena apa? Misal katakanlah ya E dan Y-nya di sini. Ya. Tapi ini kan berarti Y-nya adalah yang di bawah. Ya. Tapi E-nya berapa? E-nya di sini. Nah, ini Y-nya segi. Artinya apa? E-nya tidak sama dengan Y. Deh. Nah, berarti apa? Kalau di sini E-nya berarti kan kurang dari Y ya. Yang kurang apa lebih? Kurang ya, kurang dari Y. Karena Y-nya kan ini. Y-nya di sini. E-nya akan sama dengan Y kalau E-nya ada di ya saya kalau dilihat ya ini yang di sini E-nya juga kurang dari Y. Sebaliknya kalau berada pada titik ini yang di bawah ini, berarti kalau Y-nya segini, tapi E-nya di sini. Nah, jadi kalau di bawahnya Keynesian cross, E-nya akan lebih dari Y. Jadi kalau di bawah Keynesian cross pada nilai income yang kecil, itu yang dibelanjakan akan lebih dari yang eh, diproduksi gitu. Yang ingin dibelanjakan lebih dari yang diproduksi atau lebih dari pendapatan yang dimiliki. Sementara ketika melebihi di luar Keynesian cross ini, di sebelah kanan Keynesian cross, itu justru yang ingin dibelanjakan itu kurang dari yang dihasilkan.
Nah, ini kan tidak terjadi keseimbangan. Jadi memang keseimbangan ya terjadi pada titik cross ini, titik perpotongan antara garis 45 derajat dan garis plan expenditure. Nah, apa yang terjadi ketika eh, kurva kurva yang plan expenditure ini bergeser? Kenapa bisa bergeser? Ya karena ada komponen yang berubah dan terutama adalah komponen yang tadinya cuma menambah tingginya saja atau mengubah interceptnya saja, yakni yang tadi dianggap konstan I dan G, itu kalau dia berubah, maka kurvanya, kurva plan expenditure-nya akan berubah. Di sini G1 naik menjadi G2, sehingga kurva plan expenditure itu yang hitam, itu bergeser ke yang merah, plan expenditure yang merah, lebih tinggi, lalu maka titik keseimbangan di pasar barang, gitu ya, keseimbangan antara plan expenditure dan pendapatan atau output itu bergeser ke tingkat Y yang lebih tinggi. Jadi Y dan expenditure, belanja, dan pendapatan sama-sama menjadi lebih tinggi ketika ada tambahan belanja pemerintah. Nah, ini sebenarnya analisis multiplier ini dan itu sudah bolak-balik ya berapa slide sendiri ngomongin soal multiplier dari berbagai yang terjadi di berbagai komponen pengeluaran kan ya. Nah, intinya kemudian delta Y ini ya, yang tadi selisih pendapatan, perubahan pendapatan itu terjadi karena ada delta G, karena ada ini yang di vertikal ini selisih antara kurva hitam dan kurva merah itu delta G. Nah, berapa delta Y-nya itu tergantung dari multiplier belanja pemerintah dikalikan ya kenaikan belanja pemerintah. Gimana untuk menghapus uretannya? Oke, jadi ya ini misal kemudian MPC itu marginal produksi itu konsum itu 0,8, maka eh, multipliernya akan besar 5 gitu kan. Dan kalau kita lihat intinya adalah MPC itu semakin besar, maka akan membuat multiplier menjadi lebih besar juga kan. Karena kalau MPC-nya besar kan 1 minus MPC menjadi kecil, semakin kecil penyebut kan totalnya menjadi lebih besar. Ya, kecenderungan untuk mengkonsumsi ketika lebih tinggi akan membuat eh, multiplier dari peningkatan belanja itu akan menjadi lebih tinggi. Ya, lalu apa yang terjadi dengan ketika ada peningkatan pajak? Nah, ini kebalikannya ya. Nah, kalau pajak ini dia mempengaruhinya lewat konsumsi karena konsumsi kan eh, apa fungsi dari pendapatan bersih ya, atau pendapatan yang siap dibelanjakan, disposable income. Ya. Nah, ketika ada kenaikan pajak, maka yang terjadi konsumsi pendapatan bersihnya itu justru turun. Karena pendapatan bersih turun, konsumsi akan turun juga. Maka di situ dilihat kurva merahnya itu justru di bawah kurva hitam ya. Kurva merah kan yang salah perubahan itu, setelah ada pajak. Lalu kemudian berarti titik potong ya, tension cross-nya itu titik potong dengan garis 45 derajat itu ada pada tingkat Y, tingkat output dan belanja yang lebih rendah. Jadi memang
marginal bukan marginal, coba multipliernya pajak itu negatif kan. Kalau ketika pajak meningkat justru malah yang terjadi output menurun dan ada efek multipliernya juga. Cuma bedanya ini multipliernya hitungannya selain negatif, hitungannya juga di bagian pembilangnya juga masuk unsur MPC. Jadi MPC di sana masuk dua kali di pembilang dan penyebut ya. Nah, kemudian sekarang kita lihat bagaimana membentuk kurva IS dari Keynesian Cross ini. Nah, kurva IS, karena kurva IS itu dibentuk dari variabel output dan variabel eh, return ya. Ya, kalau aslinya di apa di formula konvensional itu adalah variabelnya ya interest rate, returnnya interest rate. Saya sudah sampaikan belum ya soal atau mungkin seperti biasanya baru disampaikan pas membahas pasar uang kali ini. Jadi ya saya sampaikan aja di sini bahwa kemudian atau mestinya pas lagi bahas investasi juga bahas gitu. Jadi intinya bahwa interest rate itu kan hanya salah satu macam gitu ya. Jadi dari rate of return. Rate of return itu jadi pengembalian atau hasil lah ya, hasil dari sebuah dari aset, pemilikan aset itu kan bentuknya macam-macam, nggak cuma bunga saja. Bunga itu kalau untuk yang pinjaman dan dengan pinjaman berbunga ya riba. Tapi kan sebenarnya aset itu juga memberikan keuntungan untuk banyak jenis-jenis keuntungan dari aset yang sebenarnya non ribawi. Ya terutama adalah aset yang asetnya bukan uang. Kalau di Islam uang nggak bisa memberikan eh, nggak boleh langsung memberikan keuntungan yang bagi yang tetap gitu ya. Tapi kalau bagi hasil kan masih bisa karena pada intinya uang itu ya ikut mendapatkan risiko juga kan gitu ya, ketika di investasi. Atau uang itu harus dibelikan aset yang lain dulu baru aset itu menghasilkan eh, keuntungan itu ya, return itu. Jadi dari banyak macam return itu sebenarnya interest rate itu hanya salah satu macam saja. Tapi kebetulan memang kenapa dia menjadi dipilih justru interest rate itu yang dipilih oleh ekonom konvensional ketika melakukan analisis. Ya satu mungkin memang karena dalam perekonomian yang apa perekonomian konvensional itu karena riba itu sudah sangat marak ya sehingga kemudian menjadi dominan riba itu sehingga ya eh, kalau maksudnya bahwa aset yang basis riba itu memang dominan. Jadi sehingga itu ditetapkan menjadi variabel yang menjadi variabel utama lah disediakan dalam analisis apalagi terkait dengan investasi terkait dengan imbalan investasi betul. Tadi kalau investasi adalah sebuah pembelian pada dasarnya investasi kan penambahan barang modal kan I itu kan sama dengan delta kan perubahan modal itu adalah investasi. Nah, kalau barang modal atau aset untuk meningkatkan produktivitas ya tadi macam-macam sebenarnya hasilnya ini bentuk hasilnya tidak cuma bunga saja. Malah bunga sebenarnya yang dilarang ya. Tapi kalau di teori konvensional malah dia yang jadi variabel utama yang terutama dalam analisis nanti investasi termasuk nanti pas analisis tentang pasar uang. Nah, bagaimana dia ini ya karena dia mempengaruhi return ini mempengaruhi lewat investasi. Nah, ya oke sementara mungkin kita pakai asumsi apa itu biar biar nggak campur-campur.
Nanti jadi bingung. Ya, sementara R-nya itu adalah interest rate gitu ya. Ini sesuai dengan analisis aslinya ya. Apa? Maka hubungannya adalah ketika tingkat bunga turun, investasi akan naik kan, karena lebih murah apa istilahnya pinjem untuk modal usaha lebih murah sehingga kemudian investasinya meningkat. Nah, bisa dilihat di situ ketika tingkat bunga turun R1 menjadi R2, asumsinya R2 itu lebih kecil daripada R1. Ya, bisa dilihat di kurva IS bawah itu grafiknya kan sumbu vertikalnya R1 lebih tinggi daripada R2. Kalau kembali ke Keynesian cross yang kurva yang di atas itu karena R2 itu lebih rendah daripada R1, maka investasi yang ber R2 itu ya lebih besar daripada investasi yang R1. Nah, makanya yang kurva merah itu yang investasinya R2 lebih tinggi daripada investasi yang R1 yang kurva hitam. Lalu kemudian pada kurva merah itu titik potongnya Y2 itu lebih besar. Nah, kalau ditarik ke bawah itu saya cara cara untuk menggambarnya bisa dibuat kayak gitu tuh. Karena sama-sama sumbu horizontalnya sama-sama lagi bisa dijejer atas bawah sehingga bisa diurut gitu. Ketika Y1 ke Y2 di kurva Keynesian cross itu juga di titik yang sama ada Y1 dan Y2 di kurva IS yang di bawahnya. Nah, tinggal yang beda di sumbu vertikalnya yang kalau Keynesian cross pakai E, yang di kurva IS itu yang R. Semua kan itu menunjukkan bisa dilihat langsung hubungannya. Oh, Y-nya itu berapa ketika R1 Y1 ya dari atas ke diurut. Ketika R2 itu berapa Y2 diurut juga dari atas dapat dua titik lalu tinggal ditarik garis lurus. Nah, ini kan gambar R1 kan segini, R1 yang ini garisnya kan. Lalu berapa parser R1 di gambar yang di atas tension cross itu di sini di satunya. Oh itu berarti ketemu titiknya kan titik potong antara ini ya yang tadi garis R1 dengan yang garis I1. Ketemu satu titik. Nah, lalu titik kedua R-nya di sini kemudian masuk ke Keynesian cross dapat keseimbangannya itu di titik Y2 ini ya udah kemudian ketemu titik potongnya adalah di titik biru yang kedua ini. Nah, kan dapat dua titik, ditarik garis lurus itu jadi garis IS, dari kurva IS. Dan ya intuisinya seperti itu ya, jadi bahwa ketika penurunan suku bunga itu membuat pengusaha ingin melakukan investasi lebih banyak, maka keseimbangan di pasar barang itu hanya bisa dicapai ketika Y bertambah. Ya kan ini kan kalau ingin investasi bertambah berarti ada pertambahan belanja ya. Jadi ingin menambah belanja ya. Kalau Y-nya masih tetap ya nanti outputnya kurang untuk tidak bisa memenuhi tambahan permintaan dari belanja itu ya. Maka kemudian outputnya juga harus meningkat juga. Hubungan kurva IS akan menunjukkan tadi antara ketika bunga turun, Y-nya naik. Nah, itu yang diwakilkan kurva IS. Dan bisa juga dilihat itu ya hubungannya dengan kurva yang disebut dengan kurva loanable fund. Eh, itu adalah dan loanable fund. Fund itu dana, loanable itu yang bisa dipinjamkan. Kalau kurva loanable fund ini hubungannya adalah antara kurva investasi dan kurva saving ya. Nah, kalau dalam analisis Keynesian itu
asumsinya saving itu tetap ya, tidak dipengaruhi oleh tingkat bunga. Yang dipengaruhi oleh tingkat bunga adalah investasi. Sama bahwa ketika R-nya naik, investasi turun, ketika R-nya turun, investasi naik. Makanya kurva itu negatif di situ. Nah, lalu ketika R naik gitu ya, maka bisa dilihat ya, ini kan I-nya di sini. Dan sudah ketemu apa namanya? Sudah seimbang gitu ya I dengan S. Tiba-tiba R naik. Nah, kalau R naik, S-nya masih tetap di sini, yaitu kan berarti nggak seimbang kan? Apa? Ya maksudnya S tetap tidak, misal S tidak berubah ya, tapi I-nya karena kenaikan R, I-nya turun sampai di sini, berarti ada gap ya. Jadi sepanjang dari yang garis merah S2 sampai S1 ini adalah kekurangan investasi yang tercipta ketika bunga naik. Nah, ini hanya bisa seimbang lagi kalau S-nya turun nih. Apa? Berarti saudara saving saving itu turun, saving itu adalah sudah rasio dari eh, pendapatan gitu ya, maka yang keseimbangan itu hanya akan terjadi jika Y-nya ikut turun sampai agar S-nya turun sampai ya di titik keseimbangan antara S dan Y lagi. Ya itu saya secara grafis ya, tapi secara intuisi sebenarnya intinya ketika apa I turun apa karena bunganya naik, maka itu membuat ya ketika belanja turun pada akhirnya membuat ya pendapatan akan turun juga. Pendapatannya akan turunnya sampai sejauh mana? Ya sampai sampai dengan ketika I sudah sama dengan S lagi. Ini ketika apa eh, persis pada R2 itu ini ya. Jadi kalau belum sampai ke sana S-nya itu ya pendapatan masih akan terus turun. Nah, kita bisa menggunakan analisis IS ini untuk mengetahui apa efek dari ya kebijakan, terutama kebijakan yang mempengaruhi sisi permintaan barang ya, termasuk kebijakan fiskal ya. Kan kalau pemerintah ya bisa mempengaruhinya itu ya G dan T. Nah, bagaimana eh, ini ya, pengaruhnya? Ya sebenarnya tadi sudah disampaikan ya bahwa ketika G naik maka Y akan eh, apa titik potang di Keynesian cross itu kan bergeser ke kanan. Cuma bedanya ya di sini kita lihat efeknya adalah menggeser kurva IS. Nah, kenapa? Nah ini yang harus eh, hati-hati ya, Bang. Jadi kalau di sini sebelumnya ya ketika kita menurunkan kurva IS yang kita rubah kan bunga. Dan bunga itu kan memang ada di kurva IS kan. Kalau variabel itu ada di suatu grafik, maka kemudian ya kurvanya itu akan ya dia menjadi satu kurva saja itu. Perubahan dari variabel itu, variabel yang menjadi sumbu karena R ini bunga itu menjadi variabel yang menjadi salah satu sumbu ya dalam vertikal. Maka jadi perubahan baik perubahan Y maupun perubahan R itu akan ada berada di dalam kurvanya, di dalam satu kurva. Jadi tidak perubahan-perubahan Y dan R itu cuma cuma geser titiknya tapi masih di dalam kurva yang sama. Nah, ini bedanya dengan ketika perubahan itu datang dari variabel yang tidak ada di dalam kurva. Di sini G kan tidak muncul di kurva IS itu di sumbu-sumbunya kurva IS yang Y dan R. Berarti yang terdampak dari perubahan G itu pasti akan dia membuat kurva IS itu bergeser, tidak lagi pada kurva yang sama. Nah, jadi kita lihat ya, misalnya ketika G naik ya, Y1 berubah ke Y2,
Tapi kan R tidak berubah, kita tidak menyebutkan R berubah sama sekali kan, masih R-nya masih R1. Jadi kalau kita lihat di sini, kurva IS yang baru itu harus kemudian menunjukkan hubungan antara, jadi R-nya ketika R1 tapi ketemu dengan Y2 ya. Karena kan di sini R1 tapi Y-nya sudah berubah dari Y1 ke Y2. Nah, kurva mana yang menunjukkan hubungan antara R1 dan Y2? Ya ini di kurva yang barunya di sini. Dan itu sejajar dengan kurva IS yang lama ya, dengan kurva IS1. Mau bergeser sejajar sepanjang apa sebesar ini selisih Y1 ke Y2. Ini ya itu ya kalau untuk mana kapan kurva itu bergeser, kapan kurva apa cuma bergeser titiknya saja tapi di kurva yang sama itu dilihat dari apakah variabel yang menyebabkan perubahan itu ada di dalam sumbu-sumbu dari kurva atau enggak. Kalau enggak berarti geser. Kalau ada di situ berarti cuma apa titiknya saja bergeser tapi di kurva yang sama. Nah, ini kalau T berubah juga sama nanti, tergantung kan. T-nya dinaikkan atau diturunkan nanti hasilnya. Kemudian kalau T tadi kan pengaruhnya melalui C nanti ya. Jadi nanti kalau T berubah, C akan berubah. Ke atas atau ke bawah tergantung dari pajaknya naik atau turun. Nah, eh, sekarang itu kan tadi model, masih model apa yang konvensional ya. Kemudian ketika di apa diadaptasi untuk menjelaskan bagaimana kalau di ekonomi Islam yang tidak ada bunga. Nah, kenapa kita nggak langsung pakai rate of return aja? Nah, ini kadang agak sulitnya untuk kemudian langsung menerapkan pakai bunga diganti rate of return adalah karena perilakunya investasi itu berbeda kalau kita langsung pakai rate of return. Karena apa? Sementara ya rate of return kan kalau di apa eh, jadi tidak sama perilakunya dengan ini kan. Kalau rate of return-nya total ya. Jadi nanti kita sebentar, pokoknya saya jelaskan sebentar. Jadi kalau misal rate of return-nya total, berapa yang didapatkan oleh dari aktivitas investasi, maka logikanya tidak akan terbalik hubungan antara rate of return dengan investasi. Mestinya kalau rate of return turun, investasi akan turun. Kalau rate of return naik, investasi akan naik. Ya. Karena rate of return itu justru malah hasil dari investasi ya. Dan itu berlaku, maksudnya ketika itu bagi hasil ya di dalam Islam, kenaikan rate of return itu ya menguntungkan buat si pengusaha, menguntungkan juga buat si pemilik dana kan. Sementara bunga kan nggak begitu, bunga kan terbalik ya. Memang kalau bunga naik yang si pemilik modalnya itu untung apa ya dia kondisinya lebih baik gitu ya, lebih diuntungkan. Sementara buat pengusaha ketika bunga itu naik dia justru dirugikan. Kalau rate of return kalau itu rate of return dari usaha ya sama berarti apa buat pengusaha juga untung juga kalau rate of return naik lagi kan jadi hubungannya akan berbeda, resistnya akan berubah drastis ya. Ya mungkin bisa dicoba tapi nanti ya terlalu banyak perubahannya. Ya bisa untuk exercise ya. Apa mencoba gimana sih kalau pakai asumsi tadi rate of return sama-sama mengaruhi positif ya. Ternyata investasi juga positif nanti grafiknya seperti apa. Nah, itu sebenarnya bisa dibuat otak-atik juga. Tapi ini yang dilakukan di apa saya di analisis ekonomi Islam tidak pengen apa mengubah terlalu banyak ini kerangka analisisnya mungkin biar nggak membingungkan itu maka cara mengadopsinya adalah ya diganti dengan yang masih sifatnya masih mirip dengan bunga dari sisi perilaku respon perilaku si pengusaha ya bahwa hubungannya akan terbalik itu adalah
eh, terkait dengan share keuntungannya. Jadi kalau eh, apa? Kalau misal bagi hasilnya untuk pengusaha untuk pemilik modal lebih besar kan kebalikannya buat si pengusaha lebih kecil maka eh, ya kemudian investasi akan turun ya. Jadi variabel bagi hasilnya dilihatnya adalah rasio bagi hasil ispa yang buat si pemilik modal. Nah, oke, lalu oke, apa sampai mana tadi? Iya, yang adopsi di model IS ya, yang di ekonomisme oleh Fahim Khan caranya adalah dengan kemudian menggunakan share keuntungannya. Analisisnya di sini adalah ada kurva ini ya. Nah, di sana intinya adalah apa red- jadi return itu akan terus naik ketika investasinya ditambah ya profitnya ya profitnya akan terus naik ketika investasi ditambah tapi pada satu titik tertentu ini kan diminishing marginal return. Jadi apa eh, pada satu titik tertentu ketika investasi ditambah ya profit malah justru menurun. Kemudian analisis yang kedua itu adalah terkait dengan apa ya ada dua sisi ya di mana yang pertama adalah jadi hubungan antara investasi dengan expected profit ya dengan keuntungan yang diharapkan ya. Yang sisi apa yang sisi A itu adalah keuntungan yang diharapkan dari eh, perspektif si pengusaha ya. Nah, ini kan seperti tadi apa dari sisi pengusaha itu kan ya dia eh, ya yang dia mengalami kemudian diminishing itu kan. Jadi keuntungannya dia sudah mengharapkan bahwa ketika investasi ditambah itu akan eh, profit yang dihasilkan akan relatif ya makin kecil pertambahannya. Tapi sementara buat pemilik dana ya itu justru malah makin besar dana yang dilibatkan, maka dia mengharapkan keuntungan pertambahan keuntungan yang makin besar.
Nah, eh, interaksi antara dua ini ya itu yang kemudian akan menghasilkan nanti apa rasio pembagian keuntungan, dan itu kalau di sini pakai notasinya A ya A. Nggak tahu kenapa A. Apa tapi ini A itu adalah rasio profit sharing ya. Nah, ini walaupun ini penjelasannya mungkin ini mungkin perlu diperbaiki ya. Di sini sebutkan A makin besar, investasi makin besar, yang bisa konsisten dengan gambarnya. Ya A ini mestinya ya justru kebaliknya. A ini mestinya adalah untuk profit apa rasio profit sharing bagi si pemilik dana ya. Ini ada yang penjelasannya yang pas yang di slide yang terakhir apa slide yang setelah grafik ini. Saya kali edit aja. Jadi di sini yang di apa kurva S-nya menggambarkan eh, ya ketika kemudian diadopsi ke krisis ekonomi Islam ini sebagai penggantinya suku bunga itu adalah bisa kemudian digantikan dengan rasio profit sharing tadi ya. Dan ya agar agar masih sesuai dengan apa yang analisis konvensional hubungan antara apa kurva IS-nya tetap negatif ya, dan mau maksudnya ini apa slope-nya tetap negatif, maka kemudian pakainya yang tingkat rasio bagi hasil buat si pemilik dana. Ketika rasio bagi hasil buat pemilik dana turun, investasi naik, kemudian kalau nanti dihubungkan dengan Keynesian cross gitu ya, kalau investasi naik kan kemudian ini juga geser ke kanan. Nah, itu kita bisa menurunkan kurva IS dengan cara yang sama. Bedanya yang mempengaruhi investasi sekarang adalah tingkat bagi hasil kan. Kalau pertanyaannya ya tadi kenapa kenapa harus dipaksakan pakai tingkat bagi hasil, itu ya lebih karena eh, ya untuk mempermudah saja ya, karena eh, apa ibaratnya jadi sisanya itu ketika itu bisa dicocokkan dengan yang sudah ada kan, tidak mulai dari nol lagi bikinnya, harus lebih mudah dipahami buat yang sudah pernah belajar yang apa kurva IS konvensional, dan nanti juga interaksinya nanti dengan LM sampai kemudian analisis berikutnya. Tapi tidak semua seperti ini ya. Ini kebetulan yang kita pelajari. Maksudnya ekonom Muslim kan ada beberapa ya. Mereka punya versi-versinya sendiri untuk adaptasi atau kemudian untuk kemudian analisis makro harusnya seperti apa lagi. Ini memang yang dilakukan oleh Fahmi ini memang dibuat semirip mungkin dari sisi alat analisisnya dengan yang konvensional biar memudahkan transisinya ya. Jadi harus belajar harus kemudian model yang sama sekali walaupun eh, jadi ya itu ya apa paling tambahannya tadi yang dari Fahmi kan selain apa kalau selain tambahannya di kurva yang ini. Tapi variasinya masih sama apa mirip dengan yang konvensional modifikasi variabel.
Oke, kebetulan udah jam 12. Oh ya, ini ya apa absen.